Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atmi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih membahas tentang apa yang telah dituliskan kepada calon manusia karena masih berada di dalam rahim ibunya, yaitu pada saat berumur 120 hari, ya. Jadi di dalam kandungan ketika berumur 120 hari, maka selain ditiupkan ruh kepada calon manusia itu, maka telah dituliskan 4 kalimat. Apa di antara 4 kalimat itu? Pertama adalah rizkinya. Berapa banyak rizki yang akan ia nikmati, ia akan konsumsi, ia akan pakai sampai ajalnya tiba. Yang kedua adalah yaitu ajal, batas umurnya. Berapa lama ia tinggal di dunia ini. Yang ketiga adalah amal perbuatannya. Jadi sehari-hari ia melakukan apa saja sampai ia wafat, sampai ia meninggal. Dan yang keempat adalah nasibnya. Apakah ia menjadi penghuni surga nantinya atau ia menjadi penghuni neraka. Karena ini memang materinya cukup panjang, kita sudah bahas yaitu tentang rizki, tapi belum selesai, masih cukup panjang tentang rizki pun. Di antaranya pada bulan yang lalu, ya, yaitu kita bahas asbabu jalbir rizki wa ziyadatih. Itu sebab-sebab amalan yang akan mendatangkan rizki kepada kita dan juga akan bertambah rizki itu. Ya, jadi amalan-amalan apa saja yang menyebabkan datangnya rizki kepada kita dan juga bagaimana bertambahnya rizki itu. Kita sudah bahas yaitu poin 1, yaitu bertakwa kepada Allah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang menjadi larangannya. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi manfaat istighfar itu, ya, jadi bukan hanya kita melakukan kesalahan, kita tidak tahu kesalahan apa yang kita lakukan, karena kadang-kala kesalahan itu lebih tidak disadari, ya, tidak disadari. Maka kita diperintahkan selalu beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan tidak kurang beristighfar 100 kali. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu kesempatan beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Dan sebaik-baik istighfar adalah kita bacanya yaitu menjelang subuh, ya. Jadi menjelang sholat subuh, azan subuh, sangat bagus kalau kita istighfar, ya. Jadi zikirnya adalah, isinya adalah istighfar. Minimal astaghfirullahal azim, ya, minimal astaghfirullahal azim, atau boleh dipanjangin astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh yang mana saja, silakan pilih, ya. Allah mengatakan faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini cerita tentang dakwahnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Wahai kaumku, banyaklah kalian beristighfar kepada Tuhanmu, karena sungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, pasti Ia akan turunkan hujan, ya, yang menyuburkan tanah-tanah kalian, pertanian-pertanian kalian.
wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan Allah akan memperbanyak harta kalian, dan Allah akan memperbanyak anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan buatkan yaitu kebun-kebun yang subur, dan Allah jadikan sungai-sungai. Jadi ternyata banyak istighfar dan bertobat ini ya, yaitu menyuburkan tanah yang akhirnya pertaniannya menjadi bagus. Kalau pertaniannya bagus, tidak gagal, ya, maka ekonomi masyarakatnya menjadi baik. Begitu kira-kira urutannya, ya. Jadi diawali dari hujan yang cukup, yang membuat tanah-tanah yang kering kerontang menjadi subur. Kemudian yang ketiga adalah silaturahmi wa birrul walidain, ya, yaitu untuk mendatangkan rizki dan menambah rizki kita, yaitu bersilaturahmi dan birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, baik pada saat mereka masih hidup ataupun saat mereka sudah wafat. Kita tetap masih bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Apa di antaranya? Menziarahi kuburnya, mendoakan mereka, ya, kemudian menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang ketika orang tua kita hidup itu dia menjadi sahabat dan karibnya, ya. Rasulullah malah bukan hanya, ya, beliau selalu menyambung, ya, silaturahmi beliau itu kepada orang-orang yang menjadi kawan istrinya saja, padahal istrinya sudah wafat, yaitu Khadijah. Beliau masih tetap yaitu memberikan hadiah, ya, kepada kawan-kawan Khadijah. Inilah yang membuat cemburu siapa? Aisyah. Padahal kata Aisyah, aku tidak pernah melihat wajah siapa? Wajah Khadijah. Ya, tapi Nabi selalu menyebut-nyebut nama beliau, dan selalu kalau nyembelih apa itu? Nyembelih kambing, dagingnya disuruh hadiahkan, dibagikan kepada kawan-kawan dan keluarga Khadijah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man sarrahu ayyamudda lahu fi umurihi wa yuzdadu fihi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah." Ini hadis sahih. Kata Nabi, siapa orang yang berharap, siapa orang yang ingin diperpanjang umurnya. Jadi ternyata umur bisa diperpanjang. Walaupun tadi kita sudah sampaikan hadis, yaitu manusia saat berumur 120 hari dituliskan tadi berapa kalimat? 4 kalimat. Yang kedua adalah yaitu ajalnya atau umur, ya. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyamudda lahu fi umurih, siapa orang yang ingin mau, ya, diperpanjang umurnya, ya, wa yuzadu fi rizki, dan ditambah rizkinya, ya, ditambah rizkinya, falyabirra walidayhi, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya, baik saat mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah wafat. Wal yasil rahimah, dan hendaklah memperkuat, mempererat hubungan silaturahmi. Saya sering sampaikan, kalau silaturahmi, ya, kepada orang atau keluarga yang ada kaitan nasab, ya, yang ada kaitan nasab. Kalau kepada orang yang tidak ada kaitan nasab, bukan silaturahmi, namanya ziarah, walaupun juga ada kebaikannya. Berziarah juga ada kebaikan kepada kawan, mungkin kawan SD dulu, kawan SMP, kita sudah tinggal di kota, katakanlah namanya begitu, ya, maka kita ziarahi rumahnya, tempatnya, keluarganya, ya, itu juga diperintahkan. Dalam hadisnya katanya, kalau orang menziarahi sahabatnya, kawannya, ya, itu nanti Allah mengutus malaikat di jalan, malaikatnya nanya, ya, cuman nggak didengar sama kita nggak dengar, ya, karena kalau dengar kita malah lari, ya. Kata malaikat, mau kemana anda wahai saudara? Maka dia menjawab, ya, orang yang mau ziarah itu menjawab, saya akan berziarah kepada kawan saya. Apakah kamu ada kepentingan materi? Nah, ini jangan sampai ziarahnya ini kalau mau minjem duit, ya, mau minjem duit atau ngundang doang, ya. Jadi yang bagus kita nggak ada kaitan dengan minjem duit atau kepentingan lain, ya, maka kita malah ngasih duit yang bagus, ya. Kita tetap berziarah kepada kawan sahabat kita. Mungkin, ya, ada kawan-kawan kita yang nasibnya mungkin kurang beruntung seperti kita tinggal di kota, ya, ada kan? Nah, bagus kalau sekarang kita tetap menziarahi mereka.
Ya. Nah, kalau ya orang menziarahi sahabatnya, kawannya, yaitu tidak ada kepentingan lain kecuali ingin selalu dekat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga itu memberikan kebaikan-kebaikan, dan kalau ia berdoa, doanya dikabulkan. Jadi Rasulullah mengatakan, yaitu man sarra ayyamudda lahu fi umuri wa yuzadu fi rizqi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Jadi siapa orang yang berharap, siapa orang yang ingin, siapa orang yang suka umurnya ditambah, rizkinya diperbanyak, ditambah, falyabirra walidayhi, ya, maka berbakti kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimah, dan menyambung hubungan silaturahmi. Nah, ini materi yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Oke, karena ini ada 10 ternyata. Ya, Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwa rizki ditambah, diperbanyak, yaitu dengan diantaranya ada 10 amalan. Oke, sudah 3. Sekarang kita yang keempat bahas at-tawakkul 'ala Allah. Ya, bertawakal kepada Allah. Nah, dalam Islam ini, bahwa tawakal ini hukumnya wajib. Dia merupakan bagian daripada akidah, ya, bagian daripada keimanan dan tauhid kita kepada Allah. Ya, tawakal itu hanya kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah penyerahan totalitas kepada Allah hasilnya. Adapun usaha, ya, ini menjadi awalan kita untuk bertawakal. Jadi tawakal ini harus diawali dengan usaha yang maksimal. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, kalau orang belum berusaha atau berusahanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak maksimal, dia serahkan kepada Allah, namanya bukan tawakal. Tawakal, wawnya panjang. Bedanya cuma dikit doang dalam bahasa Arab tuh gitu. Jadi kalau tawakal artinya usaha maksimal, hasilnya diserahkan kepada Allah. Kalau tawakal, nah, wawnya panjang, ya, nyebutnya apa? Tawakal itu kalau bahasa Bekasinya itu namanya ngebudakin Allah. Ngebudakin Allah itu artinya dia tidak berusaha maksimal, tapi pengen hasilnya maksimal. Itu namanya tawakal. Ya, jadi wawunya panjang. Yang benar adalah tawakal. Jadi nyebutnya tawakal, kafnya bertasydid, tawakal. Jadi kalau tawakal ini yang benar, fal yatawakkalil mu'minun. Hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah, menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah usaha maksimal. Sedangkan tawakal, ya, kerjanya enggak maksimal, ya, tapi pengen hasilnya banyak, ya. Pagi-pagi tidur saja, ya, tapi pengennya dia sama dengan orang-orang yang habis sholat subuh sudah berangkat, ya, seperti Pak Eko, berangkatnya habis subuh, ya, begitu. Nggak bisa begitu, ya. Jadi harusnya dia pagi-pagi giat, ya, kayak orang Jakarta. Kayak orang Jakarta itu banyak dulu waktu saya tinggal di Jakarta, ngontrak, ya, waktu sekolah itu sebelum subuh malah udah pada jalan tuh kalau orang di Jakarta, ya, di gang-gang itu, karena rumahnya sempit-sempit, gangnya juga sempit. Itu biasanya kadang-kala sebelum subuh sudah berangkat. Nah, sesuai dengan doa, walaupun enggak tepat, ya, kalau sebelum subuh, habis sholat subuh deh, ya. Yang benar adalah habis sholat subuh. Kenapa? Karena termasuk orang yang didoakan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mendoakan agar umatnya diberkahi itu di pagi hari. Ya Allah, ya, aku memohon keberkahan untuk umatku di pagi hari. Jadi kalau sore hari dan siang hari nggak didoain, ya. Yang didoain adalah orang yang mencari rizkinya adalah di pagi hari. Maka dari hadis inilah tentang doa Nabi keberkahan buat umatnya di pagi hari, maka dilarang tidur. Ya, tidak ada hadis yang melarang tidur di pagi hari. Ya, bagi orang yang mungkin malamnya begadang, tapi begadangnya begadang yang benar, ya, bukan begadang cuman boring di rumah, ya, ngobrol di pos security, ya, ngobrol ngalor ngidul jam 1 baru pulang, udah kesiangan. Akhirnya pagi-pagi yang mestinya berangkat kerja tidur. Nggak boleh kalau begitu,
Ya, kalau bicara mungkin kepanitiaan hari besar Islam, mungkin sampai jam 11, nggak apa-apa kalau begitu. Ya, besoknya ngantuk, akhirnya pagi belum berangkat kerja, ya nggak apa-apa. Ya, jadi kembali lagi bahwa tawakal ini adalah ajaran Islam dan dia merupakan bagian daripada akidah. Ya, maka Allah mengatakan tadi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah kalian bertawakal. Ya. Nah, kalau orang tidak maksimal kerjanya tetapi ternyata pengen hasilnya banyak, ini namanya apa? Tawakal. Ya, tawakal. Jadi kalau bahasa kitanya ngebudakin Allah, nggak kerja maksimal tapi pengennya hasilnya dapatnya banyak. Ya, nggak boleh. Kalau tawakal itu tidak boleh. Yang benar adalah tawakal. Ada terdapat dalam hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah mengatakan begini, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, laruziktum kama yurzaqut thair, taghdu khimasan wa taruhu bitonan." Ya. Artinya adalah kalau seandainya di pilihan, ya, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan betul-betul tawakal, ya tadi yang betul tawakal dan itu apa? Kerjanya maksimal, lalu hasilnya dia serahkan. Ya. Jadi kata Nabi, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung, ya, yaitu berangkat di pagi hari membawa perut dalam keadaan kosong, dan sore hari nanti ia pulang dalam membawa perut penuh dengan makanan. Ya, penuh dengan makan. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara tidak pernah melihat ada burung yang kelaparan. Artinya enggak ada mati karena kelaparan. Walaupun ini seperti ini dulunya, ya, penuh dengan tanaman padi di sini, orang nanam padi. Ya, sekarang sudah penuh dengan bapak-bapak tinggal di sini. Tetap aja burung gereja, burung apa ya masih hidup di sekitar kita. Ya, kan dia ternyata nyuri apa? Nyuri warungnya Ustaz Hanan, ya, nyuri berasnya Ustaz Hanan, kacang hijaunya Ustaz Hanan warungnya dicuri, ya. Nah, itulah, ya. Insyaallah bagi seorang mukmin dia faham bahwa makanannya dimakan oleh hewan termasuk burung, maka menjadi sodako. Nah, kita kembali tadi. Jadi bahwa tawakal kepada Allah ini juga amalan yang akan mendatangkan rizki dan malah akan ditambah rizki itu. Baik, itu yang keempat. Yang kelima sekarang al-infaq fi sabilillah, ya, yaitu berinfak di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan berinfak di jalan Allah? Yang dimaksud dengan berinfak di jalan Allah itu tidak terbatas hanyalah kepada masjid, bukan hanya kepada musola, majelis taklim atau lembaga yatim piatu, lembaga sosial. Tidak hanya itu. Jadi yang maksud dengan berinfak di jalan Allah artinya infak dan sodakohnya, belanja yang dikeluarkannya adalah di jalan yang bukan maksiat. Berarti kita berinfak, membelanjakan uang, memberikan uang kepada istri kita. Kita sebagai seorang ayah memberikan jajan kepada anak-anaknya, ya, yang memang masih butuh uang jajan, maka itu juga yang dimaksud dengan fi sabilillah. Artinya dia bukan di jalan yang berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, bukan. Ya, maka itu termasuk fi sabilillah. Hadisnya adalah kata Nabi, sesuap makanan yang masuk ke dalam rongga mulut istri kalian, seteguk air yang masuk ke dalam rongga istri kalian, maka itu menjadi sodako bagi seorang suami, ya, menjadi sodako bagi seorang suami. Jadi pahaminya begitu. Jadi yang maksud dengan fisabilillah ini artinya kita membelanjakan harta, menyerahkan sebagian dari uang kita, kekayaan kita kepada keluarga juga termasuk fisabilillah. Jadi jangan disalahpahami. Maka Nabi pernah merinci. Kata Nabi, 1 dinar yang kamu infakkan untuk yatim piatu, 1 dinar kamu infakkan ke masjid, 1 dinar untuk sosial, 1 dinar untuk keluarga, maka yang paling besar kata Nabi yaitu yang 1 dinar untuk keluarga. Makanya kata Nabi, wabda biman taul, mulailah, awalilah dari orang yang menjadi tanggungan kamu. Jadi dalam Islam yang benar itu begitu. Jadi masing-masing orang
bertanggung jawab, yaitu memenuhi kebutuhan hajat yang primer buat siapa dulu? Keluarga, baru yaitu keluar. Ya, insya Allah kalau masing-masing kita bertanggung jawab seperti itu, tidak ada orang yang minta insya Allah, ya, karena masing-masing orang bertanggung jawab kepada orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Di dalam surah Saba ayat 39. Ya, tadi kita sudah baca ayatnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Perhatikan ayatnya. Wa ma anfaqtum min syai'in. Apa saja yang kamu belanjakan, ya, apa saja yang kalian belanjakan, fa huwa yukhlifuh, maka pasti Allah akan menggantinya. Jadi jangan khawatir ketika kita memberikan kepada keluarga kita, ya, sebagian daripada pendapatan kita, harta kita, ya, maka itu Allah tidak ganti, dan gantinya double. Di dunia kita diganti sebagai force code, sebagai DP, dan ganti yang sempurnanya nanti kapan? Ya, ketika kita sudah berkalang tanah, ya, ketika kita sudah wafat, ya, kembali kepada Allah, kita hidup di alam barzah. Dan saat itu pula seluruh apa yang kita infakkan, kita amalkan yang baik-baik, maka kita akan nikmati balasannya, ya, akan kita nikmati balasannya. Jadi Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja, ya, apa saja yang kalian infakkan, yang kalian belanjakan buat keluarga kalian, ya, pasti Allah akan balas dia. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Makanya kita, ya, ketika sholat diantaranya ada doa, yaitu Rabbik firli warhamni wajburni warzukni. Ya, ada warzukni. Ya Allah, berikan aku rizki. Ya, begitu. Oke, ya. Kemudian hadis yang lain tentang infak dan sedekah. Nabi SAW, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, ma nuqiso malun min sodaqatin, bahwa harta tidak akan berkurang karena disodakohkan. Sampai jaminannya begitu. Jadi harta tidak akan berkurang karena disodakohkan. Bapak-bapak, saudara-saudara, berapa besar infak, ya, belanja yang sudah dikeluarkan itu untuk berdirinya masjid yang bagus ini, masjid yang megah ini, ya, berapa rupiah, ya. Apakah harta Bapak menjadi berkurang gara-gara berinfak? Tidak, malah menjadi bertambah, ya, menjadi bertambah. Ini janji, ya, janji Allah dan Rasulnya. Jadi bahwa sedekah tidak membuat, ya, harta kalian menjadi berkurang. Bal yaziduhullahu barakah wa nama walau zahiriyan naqasa. Ya, bahkan katanya Allah akan menambah keberkahannya dan tumbuh harta itu. Ya, walau zahiriyan naqasa, walaupun mungkin saja zahirnya yang kelihatannya berkurang, tapi sesungguhnya dia tidak berkurang. Di antaranya adalah keberkahannya dan di sisi Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu infak sedekah dari sesuatu yang halal, dia adalah seperti halnya seorang peternak, ya. Anak kambing yang dia ternakan kecil, lama-lama dia besar. Anak kuda yang dia ternakan awalnya kecil, nanti lama-lama menjadi besar. Begitulah, ya, pahala ganjaran di sisi Allah orang yang berinfak tadi, bersedekah tadi. Ya, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, kata Allah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Tadi ingat, jalan Allah itu bukan harus ke masjid saja, bukan harus ke lembaga sosial saja. Jadi kepada istri kita pun, ya, termasuk itu adalah infak dan sedekah di jalan Allah, karena jalannya adalah jalan halal. Ya, kita nikah juga kan disuruh, ya kan? Nikah juga kita disuruh. Punya anak juga kita disuruh, ya kan? Begitu. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Maka cabang-cabangnya juga menjadi ibadah, ya. Cabang-cabangnya juga menjadi ibadah. Tadi sebagaimana hadis yang sudah disebutkan, ya. Jadi sesuap nasi, sesuap makanan yang masuk ke rongga istri kalian,
seteguk air yang dia nikmati, maka bagi seorang suami, seorang ayah itu menjadi sedekah. Jadi kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti apa katanya? Seperti biji ya yang mengeluarkan 7 tangkai, masing-masing tangkainya keluar 100. Jadi 1 kali 7 kali 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan malah lebih daripada itu bagi orang-orang yang Allah kehendakinya, karena Allah itu adalah wasi'un. Jadi Allah itu ya kekayaannya tidak akan berkurang. Allah kekayaannya melimpah. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Tinggal bagaimana kita masyarakat yaitu maksimal berusaha ya. Oke. Sekarang yang keenam, poin yang keenam yaitu ad-du'a. Yaitu berdoa. Apa di antara doa kita? Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya. Gimana doanya itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Jadi minta ilmu, minta amal, minta rizki. Ya. Dan itu memang diperintahkan. Ya, jadi doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi doa ini diperintahkan. Apa kata beliau? Kata Rasulullah, la yuraddul qada illa du'a. Wa la yazidu fil umur illa al bir. Rawahu Tirmizi. La yuraddul qada illa du'a. Jadi qada atau keputusan Allah itu tidak akan bergeser illa du'a, kecuali doa. Katakanlah seseorang pagi ini jam 8 diputuskan oleh Allah, ditentukan oleh Allah dia celaka di jalan tol umpamanya. Tapi karena sebelum berangkat dia berdoa kepada Allah agar dia diselamatkan sampai ke tempat tujuan, maka insya Allah keputusan itu bisa digeser, keputusan itu bisa dialihkan. Ya, jadi yang celaka akhirnya bukannya kita, ya, tapi yang celaka kemungkinan orang yang tadi tidak berdoa. Ya, jadi kata Nabi, la yuraddul qada illa du'a. Ya, bahwa keputusan Allah tidak akan bergeser, tidak akan beralih kepada yang lain illa doa, kecuali dengan doa. Ya, jadi makanya kita kesempatan apa saja kita selalu memohon kepada Allah, berdoa untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita, kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita. Ya, syukur-syukur kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Ya, karena kata Nabi apa? Sebaik-baik doa itu adalah doa goib. Apa doa goib? Mendoakan orang lain bukan di depannya. Ya, mendoakan orang lain bukan di depannya. Kita doakan kawan kita. Perlu kita sebutkan satu-satu persatu. Ya, kita sebutkan kawan kita, ya Allah limpahkan rizki untuknya. Ya Allah perbaiki akhlaknya. Ya Allah perbaiki tutur katanya. Ya Allah cukupkan ya rizki untuk dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, sebaik-baik doa itu adalah doa gaib karena diaminkannya langsung oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya, maka kamu juga seperti itu. Jadi berdoa untuk orang lain tapi pada hakikatnya dia mendoakan untuk begitu. Ya, jadi sebaik-baik doa itu adalah doa gaib. Artinya mendoakan orang lain bukan di hadapannya untuk kebaikan-kebaikan mereka. Oke. Jadi kata Nabi apa? La yuraddul qada illa du'a. Jadi keputusan Allah, qada itu tidak akan bergeser illa doa, kecuali dengan doa. Jadi jangan dianggap sia-sia doa itu. Ya. Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak akan bertambah umur kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan yang dilakukan seseorang, maka insya Allah juga akan menambah umurnya. Jadi katakanlah ajalnya sudah ditentukan, dia katakanlah berapa Pak Ustaz Maskur? 65. Tapi karena dia selalu berbuat baik, maka akhirnya menjadi panjang. Ya, menjadi panjang. Makanya sering saya sampaikan, orang bekerja di perusahaan boleh pensiun, begitu.
Orang bekerja di kantor-kantor formal boleh pensiun, tapi kerja untuk Allah itu tidak boleh pensiun, ya, tidak boleh berhenti karena umur. Kapan kita pensiun? Kalau kita sudah berkalang tanah, kita sudah wafat. Ada masih banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Saya sering sampaikan hadis tentang bercocok tanam, ya Pak ya, tentang bercocok tanam itu juga ibadah. Berarti kita nyangkul itu juga adalah ibadah. Kita nyiram pohon-pohonan, baik pohonan yang berbuah maupun pohonan yang tidak berbuah, hanya keindahan, itu juga adalah menjadi ibadah. Nah ini harus terus kita sampaikan kepada masyarakat kita, ya, bahwa kebaikan sekecil apapun yang dilakukannya, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan yang lain. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah kebaikan, maka akan dibalas pula dengan kebaikan. Ya, kita kembali lagi. Jadi tadi kepada poin yang keenam, la yuradul qada illa du'a wa la yazidu fil umur illal bir. Ya, tidak akan tertolak, ya, keputusan Allah kecuali dengan doa, ya, dan tidak akan bertambah umur seseorang kecuali dengan kebaikan-kebaikan ini. Maksudnya apa? Ai faddu'u sababun fi zalbir rizqi wa daf'id dar. Ya, bahwa doa itu menyebabkan datangnya rizki kepada kita, dan doa juga menyebabkan tertolaknya dur, ya, yaitu mudorot. Contohnya tadi celaka, sakit dan lain sebagainya. Ya, diantaranya adalah dengan apa? Dengan doa. Ya, doa minta kesehatan. Ya, doa minta kesehatan. Ya, ya Allah berikan aku sehat. Karena kalau orang sehat itu bisa melakukan ibadahnya bisa maksimal, ya. Oke. Sekarang poin yang ketujuh, azwaj. Azwaj itu, zuwaj itu artinya nikah. Tentu bukan bapak-bapak ya. Azwaju yaitu menikah. Jadi nikah juga merupakan jalan Allah memberikan apa? Rezeki. Jadi yang ketujuh azwaju, ya, menikah. Ini ayat Quran malah menyebutkan, yaitu surah Nur ayat 32. Surah An-Nur ayat 32 Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ya, kata Allah, nikahilah, ya, budak-budak laki-laki kalian yang soleh dan juga perempuan-perempuan budak kalian yang solehah. Ya, kalau seandainya mereka fakir, miskin, susah, Allah berikan kekayaan dari karunia-Nya. Dan itu bisa kita introspeksi pada diri kita. Betul nggak ini? Ya, dulu waktu belum nikah nggak punya apa-apa. Ya, waktu belum nikah nggak punya apa-apa. Alhamdulillah dengan nikah, ya kan? Punya rumah, ya kan? Apalagi perabot rumah berapa banyak? Ya, karena istri itu biasanya pinter kredit, ya. Istri itu biasanya pinter kredit, ya. Alhamdulillah kendaraan, ya, bukan hanya sepeda, ya, sampai mobil pun, ya, banyak diantara kita yang punya mobil. Padahal dulu waktu bujangan mungkin nggak punya apa-apa. Ya. Alhamdulillah, ya, itu adalah dengan menikah. Makanya sering saya mencontohkan, dua orang karyawan kerja di perusahaan yang sama, ya, levelnya sama, tapi bisa jadi rezekinya itu bisa beda-beda. Kalau yang sudah nikah itu dia bisa nyicil PTN, ya, dia bisa menghidupi keluarganya. Kadangkala dia masih bisa transfer walaupun tidak terlalu besar kepada siapa? Kepada orang tuanya dan mertuanya. Sementara yang masih bujangan, ya, kadangkala bulan belum habis, ya, malah kekurangan minta sama enyaknya, ya, kata orang Betawi, minta sama babehnya, minta sama enyaknya. Jadi begitulah, ya, nikah itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menambah rizki seseorang. Ya. Jadi disebutkan dalam ayat tadi. Maka nikahilah, katanya, budak-budak laki-laki dan perempuan-perempuan kalian yang soleh. Ya. Kenapa? Karena ketika mereka fuqara, mereka susah, mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka, ya, dari karunia-Nya. Baik. Sekarang yang ke-8. Al-amalu was-sa'yu
Apa itu al-amal was-sa'yu? Yaitu bekerja dan berusaha. Kembali pada hadis tadi. Ya, yaitu bahwa Nabi sudah mendoakan 1500 tahun yang lalu, yaitu keberkahan buat umatnya di pagi hari. Maka dari hadis ini, ya, para ulama menyimpulkan bahwa di pagi hari jangan kita tidur, ya. Jadi setelah sholat subuh bagusnya adalah apa? Berusaha mencari rizki, ya, berusaha mencari rizki. Minimal goesan, ya, minimal goesan, naik sepeda supaya sehat, ya, supaya saya sehat. Jadi jangan tidur. Wal amalu wasam, yaitu bekerja dan berusaha. Nah, ini ayat Quran yaitu surah Al-Jumu'ah yang sering disampaikan. Ya, surah Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya, kata Allah, apabila telah terselesaikan sholat Jumat, maka apa katanya? Fantashiru fil ard. Bertebaranlah kalian, berkeliaranlah kalian di muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, ya, dan carilah karunia Allah. Ya, carilah karunia Allah. Jadi setelah menunaikan sholat, jadi jangan lagi berlama-lama di masjid, ya, disuruhnya apa? Berkeliaran. Ya, dulu di zaman Sayyidina Umar ada orang, ya, dia kira-kira jam 9 begitu di masjid lagi doa aja, menengadahkan kedua tangannya, ya Allah turunkan kami rizki, berikan kami rizki. Apa kata Umar? Ya, langit tidak pernah menurunkan apa? Emas dan perak. Ya, langit itu menurunkannya apa, tetap apa yang diturunkan? Itu air hujan, ya. Jadi yang diturunkan dari langit adalah air hujan. Jadi sahabat ini disuruh kerja, ya, disuruh bekerja. Sampai Abu Hurairah, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis saja, ya, pernah ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai Abu Hurairah, apa profesi kamu? Apa yang kamu lakukan? Enggak, kata Abu Hurairah, saya ngikutin Rasulullah kemana beliau pergi, ingin mencatat, ingin merekam, ya, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Kenapa? Padahal perbuatannya sangat mulia. Jadi dalam Islam itu seseorang mesti punya profesi dia, apapun. Mesti punya profesi apapun dia. Ya. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, orang yang jauh lebih baik daripada kamu saja dia punya profesi, punya pekerjaan rutin yang jelas, ya, walaupun mungkin penghasilannya nanti nggak terlalu gede. Karena bagi Allah itu mendatangkan rezeki itu tidak kerja pun kadang-kala orang tetap diberikan rezeki selama dia masih punya jatah umur. Cuman nanti kita malah bingung kita sendiri. Tanpa kalau kita usaha, tanpa kita kerja, Allah datangkan rezeki, jadi malah nanti kita bingung mau makannya, mau mengkonsumsinya, kita bingung. Contoh, bagi Allah mampu nggak, ya, yaitu mendatangkan ikan, ya, ke rumah kita, bisa ke depan rumah kita. Malah jangankan ikan yang masih hidup, ikan yang sudah digoreng pun bagi Allah, yang sudah matang itu bisa. Ya, karena Allah itu berkata dalam ayatnya, banyak ayat mengatakan, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah menginginkan sesuatu, ya, maka bagi Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah kamu, maka akhirnya menjelma. Ya, bagaimana Maryam yang tanpa suami, ya kan, punya anak, mengandung punya anak. Maryam tanpa kerja, tanpa usaha, ya, ternyata datanglah kepadanya rezeki. Karena siapa nih? Maryam itu dia tinggalnya di mihrab. Mihrab ini kayak ini masjid, ya. Jadi ini tempat sholat imam, tempat khutbah. Nah, sebelahnya ada ruangan. Nah, disitulah beliau tinggal sehari-harinya. Dia mengurus masjid, Maryam itu. Ya, ternyata ketika Nabi Zakaria mendatangkan makanan, ya, ternyata makanan sudah lebih dulu ada. Makanannya langsung, ya, dari surga. Jadi bagi Allah itu mampu. Cuman kira-kira kalau ikan ada di depan rumah Bapak, apalagi sudah matang, Bapak nggak berani makannya, saya yakin. Karena khawatir justru ini mungkin ada orang yang berniat jahat ini. Apalagi tadi di jalan lagi ada masalah, ya kan? Ya. Jadi bingung kita makannya juga.
Tapi kalau ikan itu tahu kita prosesnya, mendapatkannya dari mana, nggak ragu lagi kita makan. Ya, kadang-kadang lupa baca bismillah juga. Ya, baca bismillah lupa. Maka kalau lupa baca bismillahnya seperti apa? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Yang tadinya setan tadi udah makan, ikut makan bersama, ya. Maka kalau kita baca itu, setan itu memuntahkan apa yang sudah dimakannya. Jadi tetap ada solusinya. Kalau lupa baca bismillah, bismillahnya bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya. Jadi bagi Allah itu mampu, ya, untuk mendapatkan rizki tanpa usaha. Dan itu perdebatan antara, ya, Imam Malik dengan muridnya, yaitu Imam Syafi'i, tentang rizki itu apakah harus dicari atau tidak dicari. Oke, itu nggak bahas itu, ya. Oke. Nah, jadi harus melalui usaha, ya, harus melalui usaha. Nah, kemudian ada yang warning, ada yang tahzir. Kita diperingatkan jangan sampai kita melakukan ini, maka ini juga mempersulit rizki untuk datang. Nah, ini disebutkan dalam hadis juga oleh Nabi. Rawa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu qala az-zina yurisul faqr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, kata beliau az-zina yurisul faqra. Jadi bahwa zina itu mewariskan kefakiran. Jadi salah satu yang membuat rizki itu terhalang datang diantaranya adalah perbuatan zina. Cuman Bapak pengen nanya, itu buktinya orang yang melakukan bukan hanya zina, ya, ngebunuh dan lain sebagainya, tapi kaya dia. Ya. Apa kata Nabi? Kalau seandainya kamu lihat ada orang yang justru berbuat maksiat tapi rizkinya melimpah, pastikan bahwa itu adalah istidraj. Ya, itu adalah istidraj. Apa bahasa kitanya istidraj? Ngambul kalau bahasa Bekasinya mah. Apa ngambul tuh? Dilolo gitu, ayo, ya, sampai dia betul-betul puncaknya dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jadi jangan kita iri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering ditegur oleh Allah. Wala yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, kata Allah. Wala yagurrannaka, jangan membuat matamu terbelalak melihat kebebasan orang-orang kafir di muka bumi ini. Jangan ya Rasulullah. Tahan, ya, tahan. Jadi mungkin bisa jadi orang kafir itu materinya, rizkinya dia jauh lebih melimpah. Karena memang, ya, bahwa bagi orang-orang kafir itu, ya, dia diberikan dunia. Ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi Allah sendiri, Rasulullah sudah mengatakan begitu. Dunia itu apa katanya? Sijnul muslim wa jannatul kafir. Jadi dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin, tapi dia surga bagi orang kafir. Itu hadis sahih. Maksudnya apa? Ya, bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Bagaimana sifat penjara? Jadi penjara itu orang dibatasi, walaupun penjara bisa kolusi juga, ya. Ya, bisa nonton apa itu? Bisa nonton pertandingan apa itu, ya, bisa jalan-jalan ke Singapura dan sebagainya, karena dia bisa bayar apa? Bayar kepada sipir penjara. Tapi aslinya bahwa penjara itu adalah sijnun. Artinya bahwa kita hidup seorang mukmin itu, seorang muslim itu dibatasi. Ada batas-batas. Ya, halal, ini haram, malah ini syubhat. Tapi bagi orang kafir, ya, dunia itu adalah jannah, ya, surga, bebas dia. Nah, nanti baru dia alam akhirat itu baginya benar-benar memang neraka yang dia dibatasi, dia tidak bisa. Jadi begitu, ya, hadisnya kata Nabi, yaitu bahwa dunia itu adalah sidnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Nah, ya, jadi kita tidak boleh menggauli wanita yang tidak ada ikatan dengan kita. Jadi kata Nabi, az-zina yurisul faqra. Bahwa zina itu bisa mewariskan kefakiran. Ya. Kemudian an Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innar rajul la yuhramur rizqa bil khati'ati ya'maluha. Jadi kata Nabi bahwa seseorang akan terhalang rizkinya yaitu dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Ulang lagi. Jadi kata Nabi, seseorang itu akan terhalang rizkinya yaitu dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Makanya kalau kita kok ini hidup ini kok banyak ada masalah.
Ya, mungkin kendaraan kita, mungkin hewan kita, mungkin juga keluarga kita. Kita harus introspeksi. Mungkin ada dosa yang saya lakukan. Ada perbuatan salah yang saya lakukan. Introspeksi dia. Ini sudah disebutkan ya oleh Rasulullah SAW bahwa seseorang akan terhalang rizkinya yaitu karena perbuatan salah. Baik, yang kesembilan. Kesembilan adalah asyukru. Ya, yaitu bersyukur, berterima kasih. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini bagus. Ya, kalau saya lihat di YouTube ini juga tentang kesehatan. Ya, tentang kesehatan. Coba kita merenung. Ya. Kalau bahasa kerennya apa? Kontemplasi. Ya, begitu ya. Berkontemplasi sebentar aja. Dalam setiap hari kita ada waktu kita duduk diam saja. Ya. Itu apa diantaranya kita bersyukur kepada Allah atas rizki yang Allah berikan. Contoh, senang nggak punya istri solehah? Senang kan Pak ya? Punya anak-anak yang soleh dan soleh. Punya rizki yang cukup. Paling tidak repot seperti orang lain. Bapak-bapak akan merasakan ya. Nah itu berterima kasih ya Allah, alhamdulillah. Saya punya istri solehah, punya anak-anak juga penurut, taat kepada orang tuanya. Alhamdulillah ya Allah, ya saya dikasih kesehatan, umur panjang. Jadi setiap hari itu kita begitu berkontemplasi, ya berkontemplasi. Jadi selain daripada usaha kesehatan yang lain ya, salah satunya diantaranya adalah ini orang Barat yang berpendapat begitu. Jadi kita berterima kasih karena kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin kita berterima kasihnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yaitu tentang apa? Menambahnya rizki itu adalah asyukru, ya bersyukur. Ya, saya sering sampaikan syukur itu ada berapa? Bukan ada berapa. Jadi ada 3 macam syukur, bukan 3 macam. Mestinya meliputi 3 gitu loh. Jadi syukur ini mesti meliputi 3. Pertama syukur dengan apa? Dengan lisan kita. Kemudian bersyukur dengan apa? Dengan hati kita. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan. Apa yang dimaksud dengan bersyukur dengan lisan? Yaitu memperbanyak ucapan hamdalah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah sholat kita baca alhamdulillah. Enggak terbatas kita satu hari berapa banyak kita membaca hamdalah. Itu rasa syukur kita yang kita ucapkan. Kemudian syukur dengan hati. Tadi itu. Jadi kita merenungkan, mengingat-ingat tentang apa yang Allah berikan kepada kita dan kita suka. Contohnya tadi tentang kita punya istri yang soleh, istri yang taat pada suami, yang nggak neko-neko. Karena banyak Pak istri, mohon maaf maksud saya bukan di sini ya, istri di sana tuh, enggak, istrinya selalu protes, Pak itu tetangga udah beli itu tetangga sudah beli ini, begitu. Ada aja yang begitu perempuan itu, ya, sehingga ya mendorong suaminya untuk tadi itu, ya gelap mata akhirnya, ya korupsi dan lain sebagainya kalau dia punya jabatan, ya, itu begitu, ya. Buktinya banyak orang yang mobilnya sudah enggak muat di mana, di garasinya masih juga dia korupsi, ya. Padahal dia makannya tetap aja berapa kali? Enggak lebih dari 3 kali, ya. Nah itulah manusia, ya. Nah makanya Allah memberikan qanaah kepada kita. Allah memberikan apa? Qanaah kepada kita. Apa itu qanaah? Merasa puas dengan pemberian Allah walaupun tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Dan qanaah itulah yang membuat kita jadi hidup ini tenang, ya. Hidup ini tenang. Nggak tahu di rumah udah ada gorengan apa, pisang goreng atau belum, ini tenang aja ya. Kadang-kadang di musola lagi ngaji juga sampai bisa ngorok ya, tidur begitu tenangnya. Jadi bersyukur ya. Nah ini ayatnya sering kita dengar, yaitu wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah membuat sebuah pengumuman sampai ayatnya begitu. Wa itta'adzana rabbukum. Allah telah membuat pengumuman kepada kalian. Apa kontennya? Apa isinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian wahai kaum muslimin yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya kalau seandainya kalian kufur, ya seperti siapa dulu? Korun, ya, Allah akan binasakan kalian. Nah tadi jadi bersyukur ini dengan lisan tadi dengan apa? Memperbanyak apa? Ucapan hamdalah. Kalau dengan hati tadi berkontemplasi tadi ya.
Kemudian kalau dengan anggota badan artinya memaksimalkan pemberian Allah adalah untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya, saya sering mencontohkan, enggak dilarang kita punya villa, enggak dilarang kita punya villa, enggak dilarang kita punya kendaraan yang bagus, enggak dilarang. Ya, cuman kira-kira ya rasa syukur kita terhadap villa yang kita punya, kendaraan yang kita punya, duit yang banyak yang kita punya, untuk apa? Taqarrub kepada. Tadi ayatnya juga ada tuh di sana tuh. Ya, pendekatan diri kepada Allah itu adalah bukan hanya dengan harta, ya, tapi dengan amal soleh. Amal soleh itu tadi memanfaatkan hartanya, yaitu di jalan Allah. Ya, di jalan Allah. Baik, kita kembali kepada ini. Ya, jadi bersyukur. Ya, jadi bersyukur dengan anggota badan tadi apa? Memaksimalkan pemberian Allah tadi, nikmat tadi untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya, ini kayaknya belum ada nih yang merealisasikan ini nih, belum kelihatan nih ya, punya villa di mana? Di Bogor sana, di puncak ya. Kemudian sepekan sekali kita diajak pulang habis ngaji ya, habis ngaji kita diajak ke puncaknya 2 hari di sana ya, kita makan minum senang-senang di sana, nanti pulangnya dikasih apa? Nah ya, dikasih anpau ya, dikasih anpau. Ini kayaknya belum ada nih ya, ini belum ada nih ya. Oke, yang terakhir, jadi bahasannya tentang rizki ini selesai ya, karena dia sampai 10 ya. Di antaranya apa? Yaitu al-qiyamu bil faraid. Apa itu al-qiyamu bil faraid? Yaitu berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi sebelum yang sunnah. Ini harus kita paham, makanya kita belajar fikih di sini sudah belajar. Jadi mana nanti perilaku perbuatan amal soleh yang dikategorikan ya, menjadi wajib, yang tidak bisa ditawar bagaimanapun kondisinya, dan ada yang sifatnya sunnah. Mana yang harus kita dahulukan, wajib atau sunnah? Yang wajib. Saya sering mencontohkan, saya bilang orang yang melakukan qiyamul lail ya bagus. Qiyamul lail wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi walaupun bagaimana tidak boleh orang melakukan qiyamul lail ya, kemudian akhirnya subuhnya kebablasan ya, malah subuhnya sudah jam 8. Yang mestinya siangnya dia bekerja mencari nafkah menghidupi anak dan istrinya, karena dia demi mengutamakan qiyamul lailnya terlalu lama, akhirnya di siang hari lemah, dia tidak bisa mencari nafkah. Apakah ini Islam itu tidak sama sekali mengajarkan semacam itu? Ya, makanya qiyamul lailnya nggak perlu 1 malam penuh, Ustaz Maskur. Ya, katakanlah kalau subuh kita jam 4:30, katakanlah supaya gampang hitungnya, jam 4 saja sudah cukup. Ya, jam 4 saja kita bangun, itu sholat kurang lebih 30 menit. Itu sudah top. Yang bagus adalah kita melakukannya bukan hanya malam minggu doang, gitu Pak Eko ya. Jadi kita rutin terus. Sholatnya mungkin nggak banyak dia, ya, tapi rutin. Kenapa? Karena hadis Nabi bahwa amalan yang mudawamah, amalan yang mustamirah, yang terus menerus dilakukan, ya itu amalan yang Allah sangat suka. Ya, walaupun tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, sampai kamu sendiri yang bosan katanya. Allah tidak pernah bosan untuk menerima amalan yang kalian lakukan. Ya, jadi begitu. Ya, malah Bapak nanti bisa buka dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, tentang sederhana al-qasdu fit ta'ah, ya, sederhana di dalam ketaatan. Jadi kita disuruhnya justru ekonomis. Ya, jadi dalam ketaatan juga kita disuruhnya ekonomi, karena umur kita tidak tahu kita. Bisa jadi umur kita panjang, nanti kalau sudah tua, ya akhirnya dia tidak bisa melakukan seperti saat muda. Jadi yang bagus amalan itu ketika muda maupun tua, amalan itu sama, dia tetap lakukan. Begitu ya. Itu silakan untuk lebih luasnya buka bab sederhana di dalam ketaatan. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin sudah ada di ini Bapak ya. Buka aja, nanti cari bab sederhana di dalam ketaatan. Oke, ya. Jadi al-qiyamu bil faraid, ya, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban fil ibadah, di dalam beribadah. Coba perhatikan, ini pelajaran yang sangat bagus. Surah Az-Zariyat, boleh Bapak masih yang pegang Quran, boleh dibuka. Maksud saya, ini kadang-kala, bukan kadang-kala, ya memang seringnya menyebutkan ayat ini hanya 1 ayat saja, yaitu tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
budun, kita hafal. Tapi ayat berikutnya, ini penting, kaitannya dengan tema yang sedang kita bahas, bahwa dengan melaksanakan perintah dan kewajiban ini dalam beribadah, insya Allah ini akan mendatangkan rizki juga. Nah ini ayatnya tadi, yaitu surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56, tapi harus dilanjutkan sampai ayat 58. Supaya pemahaman kita komprehensif tentang rizki dan ibadah. Kaitan antara rizki dengan ibadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Coba perhatikan ayatnya. Ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang ini kita sudah hafal karena sering disampaikan. Ayat 57-nya Allah mengatakan, "Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun." Ya, jadi kata Allah, aku tidak ingin rizki dari mereka. Jadi kata Allah, aku tidak ingin rizki dari manusia dan jin yang aku perintahkan untuk beribadah. Bukan itu kata Allah, aku nggak pengen itu. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan begitu pula aku tidak pengen dikasih makan kata Allah. Ya, aku tidak ingin dikasih makan. Justru innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah pemberi rizki dan ia memiliki kekuatan yang tidak bisa dipatahkan, kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Coba perhatikan ayatnya. Itu kalimatnya pun menggunakan kata razzaq, bukan razik. Padahal kata razik saja sudah cukup. Innallahu war-razik. Itu maknanya adalah sesungguhnya Allah itu adalah pemberi rizki. Tapi ketika Allah mengungkapkannya dengan kata razzaq, artinya maha amat sangat pemberi rizki. Begitu kalau kita paham bahasa Arab tuh. Namanya isim tafdil. Ya, namanya isim tafdil. Artinya maknanya adalah amat sangat. Jadi innallahu war-razik, enggak begitu, tapi di sini ayatnya innallahu war-razzaq. Nyebutnya juga agak tebal ya. Sesungguhnya Allah itu adalah maha amat sangat memberi rizki. Jadi enggak perlu khawatir kita. Nah, apa yang saya katakan enggak perlu khawatir? Tugas kita tadi apa? Ibadah. Urusan rizki urusan siapa? Urusan Allah. Jadi kalau kata orang Bekasi, jangan ngerecokin urusan Allah gitu loh. Jangan ngerecokin urusan Allah. Kita tunaikan saja sebaik-baiknya yang menjadi kewajiban kita. Jadi ibadah kita harus kita perbaiki. Bagaimana ibadah yang kita perbaiki? Itu pertama dengan ilmu. Itu yang paling utama. Jadi jangan orang menutup diri untuk thalabul ilmi. Ya nggak marah saya, cuman ini banyak masyarakat kita yang nggak paham. Cukup dah, kita udah tua, katanya kita sholat aja yang penting, udah tua mah. Ya, sama ngaji mah nggak terlalu penting-penting amat. Lah, justru sholat itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah ngaji dulu. Paham agama dengan benar, paham agama dengan baik. Kenapa? Karena ilmu itu mendekatkan kita kepada kebenaran. Ya, jadi ilmu mendekatkan kita kepada kebenaran. Ya, kita cukupkan. Tapi nanti ini tinggal sedikit lagi tentang kaitan antara rizki dengan melakukan kewajiban. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti ya kita masih, maksud saya supaya bapak-bapak kuat pemahamannya tentang apa kaitan antara rizki dengan apa? Rizki dengan amal ibadah yang kita lakukan, ya. Tapi poinnya sih sudah selesai 10, cuman ayatnya saja. Saya ingin tambahkan lagi nanti. Ya. Mari, ya kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.